Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang disingkat PGI menyelenggarakan sidang Majelis Pekerja Lengkap yang disingkat MPL PGI di Hotel Kusuma Agrowisata, Batu Malang, Jawa Timur pada tanggal 7 sampai 10 Februari 2025. Perhelatan tahunan ini diawali dengan kebaktian yang dilayankan oleh Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi. Dalam khotbahnya, Ketua Umum Sinode GPIB ini merangkai rumusan Pancasila seperti disampaikan Bung Karno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dengan Galatia 6 ayat 2 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Dengan mengutip rumusan Pancasila, Trisila, dan kemudian Ekasila, seperti dalam naskah pidato Bung Karno, Pendeta Kariso menyatakan bahwa rumusan Ekasila, yaitu gotong royong, bersaut-sautan dengan pesan Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Untuk merespons Ekasila dan pesan firman Tuhan ini, gereja-gereja perlu semakin bergiat dalam mengambil bagian untuk menanggung beban bangsa seperti kemiskinan dan pengerusakan lingkungan hidup yang semakin parah. Pada saat yang sama, gereja-gereja anggota PGI perlu saling bertolong-tolongan untuk mengerjakan karya Allah di Indonesia. Gereja-gereja yang lebih kuat secara finansial perlu menolong gereja-gereja anggota yang lemah secara finansial. Pidato Bung Karno ya. Dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tahun 45 itu. Sebelumnya Muhammad Yamin dulu berpidato tentang ideologi negara, Supomo, dan baru Bung Karno. Giliran Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI berpidato tentang dasar negara yaitu Pancasila. Lalu beliau katakan lagi kepada audiens dalam sidang BPUPKI, kalau tuan-tuan tidak suka dengan 5 sila, baik saya akan memerasnya. Saya akan memerasnya menjadi trisila, 3 sila. Yaitu sila pertama sosio-nasionalisme. Itu kebangsaan Indonesia dan internasionalisme digabung. Sosio-nasionalisme. Sila kedua dari trisila adalah sosio-demokrasi. Dan yang ketiga dari trisila itu adalah ketuhanan. Bagaimana tuan-tuan? Setuju? Kalau tuan-tuan tidak setuju, kata Bung Karno, trisila ini masih bisa saya peras menjadi eka sila. 1 sila aja. Apa itu? Gotong royong. Gotong royong, 2 kata. Gotong royong. Gotong itu angkat, pikul. Royong itu ya beramai-ramai bersama-sama. Bersama-sama mengangkat atau memikul. Nah, semangat gotong royong inilah yang sebetulnya hendak dikemukakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dalam rangka membangun persekutuan. Bacaan Alkitab kita juga sebenarnya itu gotong royong. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Nah, itu gotong royong. Pertanyaannya, apa sekarang beban bangsa kita? Kemiskinan. Ayo, kita sebagai gereja-gereja bergotong royong, mengentaskan kemiskinan. Apa beban bangsa kita yang harus kita pikul bersama-sama? Kerusakan lingkungan, siap. Kita gereja-gereja bertolong-tolongan untuk melestarikan lingkungan yang sudah makin parah kerusakannya. Saudaraku, kalimat berikut dari bacaan Alkitab kita, ketika kita bertolong-tolongan menanggung beban,
Maka kalimat berikutnya, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus adalah hukum kasih. Dan hukum kasih adalah intisari dari Injil. Jadi kalau gotong royong yang merupakan intisari Pancasila, ya, yang Pancasila itu pada hakikatnya adalah gotong royong, ya, yang dalam bahasa Alkitab kita bertolong-tolongan menanggung beban, ya, maka Pancasila itu merupakan manifestasi atau perwujudan dari Injil dalam konteks Indonesia. Pancasila merupakan inkarnasi Injil dalam konteks Pancasila. Itu sebabnya tema kita tepat, mari bersama-sama mewujudkan masyarakat yang majemuk, ya, dan yang Pancasilais. Mari kita bergotong royong, bertolong-tolongan, menanggung beban. Ada sinode yang, dari segi fasilitas finansialnya oke. Ada sinode yang kecil, yang butuh perhatian, butuh bantuan. Bergotong royong. Dalam kebaktian ini, sidang MPL PGI secara resmi dibuka oleh Ketua Umum PGI, Pendeta Jack Levin F. Manuputi, didampingi oleh Sekum PGI, Pendeta Darwin Darmawan. Ketua Umum dan Sekum Sinode GPIB, Pendeta Paulus Kariso Rumambi, dan Pendeta Eli Debel. Ketua Umum PGI memukul gong sebagai penanda sidang MPL PGI tahun 2025 secara resmi dibuka. Bapak Ibu, kami menyelenggarakan sidang tahunan. Ini setiap tahun dilakukan dan ini sidang tahunan pertama setelah sidang raya, ya, yang dilakukan di Toraja pada akhir November kemarin. Dan ini pengurus baru telah terpilih dan biasa di sidang tahunan yang pertama ini, sidang MPL, ditetapkan program persekutuan gereja-gereja di Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan akan diputuskan, ditetapkan di sini. Ya, tim telah bekerja untuk mempersiapkan, ya, dan akan membaginya menjadi diskusi bersama kita. Pak Budi dan Bapak Ibu yang lain dari Pemda, dari FKUB, biasanya di dalam persidangan-persidangan seperti ini, kami mengevaluasi perjalanan kami secara internal. Kerja-kerja bersama kami, lintas gereja, lintas denominasi, kami diskusikan bersama, kami dalami bersama, sambil meneguhkan langkah dan membicarakan bagaimana kita bisa mengembangkan kerja-kerja layan, bukan saja di kalangan gereja-gereja dan umat Kristen, tapi seperti yang terdengar di dalam mars yang disampaikan tadi, bagi kemanusiaan, bagi lingkungan. Oleh karena itu, perjumpaan-perjumpaan ini adalah juga deklarasi kemanusiaan yang disampaikan oleh gereja-gereja di Indonesia. Kesediaan membuka diri, mengulurkan tangan untuk bekerja, membantu, bekerja sama dengan seluruh unsur, seluruh komponen bangsa ini untuk mencapai cita-cita kebangsaan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Malang, Kota Batu, yang telah membuka ruang untuk menyambut kami di sini, tetapi juga untuk bekerja sama di dalam panggilan dan tanggung jawab gereja bagi bangsanya. Kita berdoa agar sidang MPL PGI tahun 2025 ini akan melahirkan keputusan yang semakin mendorong gereja-gereja anggota mewujudkan keesaan dalam aksi seperti disampaikan Pendeta Kariso dalam khotbahnya. Demikian kabar Oikumene dari YKB TV untuk gereja-gereja di Indonesia.